anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Sebuah film tentang semut yang akan Ibu share Ya, Bu. sebagai bahan literasi. Di sini, pepohonan menjadi rumah bagi salah satu masyarakat paling tertata rapi di dunia, semut penganyam. Dengan panjang hanya 6 mm, semut penganyam membangun sarangnya sendiri. Bahan baku utama pembuatan sarang adalah dedaunan. Tahap pertama adalah mengumpulkan semua dedaunan yang akan disatukan. Semut penganyam bergandengan satu sama lain membentuk rantai hidup. Kemudian mereka menarik ujung daun lainnya ke arah mereka. Disinilah mereka menggunakan teknik yang sungguh menakjubkan. Semut pekerja ini sedang mengusung larva, yakni saudaranya yang belum menetas. Ia meletakkannya persis di tempat di mana dedaunan akan saling disatukan. Larva tersebut segera mengeluarkan benang yang lengket. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bagaimana kalian pagi ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Adakah di antara kalian teman kalian yang sakit? Tidak. Tidak ada ya. Alhamdulillah. Masih selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Mencuci tangan menggunakan sabun selama 20 detik, mengenakan masker ketika bepergian, dan tidak berkerumun dahulu serta menjaga jarak. Masih seperti itu ya, Nana? Ya, bagus. Kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah sarapan semuanya? Hari ini kelas 5 masuk semua ya? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti jangan lupa untuk mengisikan presensi. Yang linknya sudah Ibu kirim melalui Google Classroom ya. Ya, Bu. Jadi Ibu melihat yang pertama kali masuk Zoom adalah Raisa. Silakan sebelum kita mulai pembelajaran, Raisa tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Raisa. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih Raisa sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya marilah untuk memperkuat rasa cinta air kita menyanyikan lagu nasional. Semuanya mohon videonya dinyalakan dan mic-nya juga dibuka. Suara. Proklamasi sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara. Oke, terima kasih sudah menyanyikan satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Semoga kita selalu bisa menggunakan Pancasila untuk pedoman hidup kita sehari-hari. Sampai
banyak sekali ya nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan di kehidupan kita. Ya, nah, tadi kalian sudah melihat sebuah video literasi tentang semut, iya kan? Ya. Siapa yang bisa menyampaikan pelajaran yang bisa diambil dari cerita semut tadi? Arlin, Bu. Ya, silakan Arlin. Kita harus bergotong royong seperti semut. Bagus sekali Arlin. Ya, betul sekali apa yang Arlin katakan bahwa kita harus bisa bergotong royong seperti semut. Pada pembelajaran yang telah lalu kalian telah mengerjakan evaluasi tema 4. Dengan penilaian kemarin berarti pembelajaran tema 4 kalian sudah berakhir. Kita akan beralih ke tema 5. Nah, jadi kita sudah masuk ke pembelajaran kelas 5, tema 5 yaitu ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem dan pembelajaran yang pertama. Ya, ada 2 buah gambar yaitu gambar alam, gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Apa yang bisa kalian lihat pada gambar pertama? Apa bedanya dengan gambar yang kedua atau yang di sebelah kanan? Ayo Vi, jawab Vi, Tio. Tidak ada lewat tumbuhan, Sedangkan dan gambar yang tumbuhan kedua, ada hewan dan tumbuhan. bagus sekali Tio, terima kasih. Kita akan mempelajari tentang hal ini. Tujuan pembelajarannya adalah dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan melalui video conference, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara mandiri. Jadi, berikutnya yang kedua, dengan mengamati lingkungan sekitar dan melihat tayangan video, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang hewan berdasarkan jenis makanannya dengan baik dan percaya diri. Yang ketiga, setelah menyimak tayangan video dan berdiskusi dengan guru dan teman sekelasnya dalam video conference, siswa mampu menganalisis penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan teliti. Yang keempat, setelah menyaksikan tayangan video, siswa mampu membuat tabel penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan cermat dan mandiri. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Tentang pokok pikiran, 2. Untuk membuat teks non-fiksi, 3. Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, dan yang keempat membuat tabel penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Perhatikan gambar yang ada di layar. Bisakah kalian menemukan ada hewan apa saja di sana? Kita mulai dari atas ya. Burung, betul. Kemudian burung. Ke bawah lagi. Ikuti kursor Bu Guru. Ini apa yang belang-belang? Jerapah. Kemudian ini apa yang besar? Gajah. Kemudian ini apa yang ada tanduknya? Rusa. Yang di dalam air ini apa? Ikan. Ikan, betul. Itu adalah makhluk hidup yang ada pada gambar ini. Kemudian, adakah makhluk tak hidup yang terlihat pada gambar ini? Matahari. Awan. Kemudian, Tanah. air. Bagus. Jadi, pada gambar ini terlihat ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Jika ada salah satu komponen yang hilang, misalnya tumbuhannya mati semua, baik tumbuhan pohon yang tinggi maupun rumput-rumput ini mati. Bagaimana kehidupan hewan di sana? Apakah hewannya masih tetap bisa hidup atau ikut mati juga? Tetap seimbang seperti semula atau akan berubah keseimbangannya? Berubah. Siapa yang bisa membacakan teks paragraf 1? Dinda dan Laras. Itu memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan ada lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya.
bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Oke, terima kasih Dinda dan Lara sudah membaca paragraf 1 dengan sangat baik. Selanjutnya untuk paragraf 2. April, Bu. April, ya, silakan April. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Tuhan hidup, makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya. Sudah makhluk hidup Oke, terima kasih April sudah membacakan paragraf yang kedua. Nah, kalian sudah selesai membaca semua paragrafnya ya. Ada berapa paragraf dalam bacaan? 4. Silakan kalian buka LKPD-nya yang sudah Ibu kirim di Google Classroom. Kan adalah menuliskan isi pokok dari setiap paragraf pada bacaan ekosistem tadi. Selain itu, juga menuliskan informasi penting pada bacaan tadi. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Oke, silakan Jenny coba dibaca ide pokok untuk paragraf yang pertama, Jenny. Makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Bagus sekali Jenny, jempol untuk Jenny. Jadi untuk paragraf 1, makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Siapakah yang bisa membacakan ide pokok untuk paragraf yang kedua? Ya, Bu. Saya, Bu. Siapa namanya? Kan? Vio. Caca, Bu. Oh, Caca. Oke, Vio dulu ya. Vio untuk paragraf 2, nanti Caca paragraf 3. Silakan Vio untuk paragraf kedua. Ide pokoknya adalah Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, tanah sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Ih, pintar sekali Vio. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Berikutnya Caca, paragraf ketiga. Tadi Caca sudah mengajukan diri untuk membacakan hasil pekerjaannya. Silakan Caca. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Iya, pintar sekali Caca. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Pintar sekali, sudah menemukan ide pokok pada bacaan ini. Oke, teks yang kalian baca tadi adalah sebuah teks non-fiktif. Jika kalian lihat tadi teks ini dongeng atau berisi tentang sesuatu yang sebenarnya, khayalan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Bu, terjadi Bu. Ya, yang terjadi Bu. Ini disebut teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karya dibuat atas dasar fakta atau hal-hal yang terjadi dalam sehari-hari. Berikut ini adalah ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama, teks non-fiksi ditulis menggunakan bahasa formal. Ciri teks non-fiksi yang kedua yaitu menggunakan metode penulisan denotatif. Apakah itu denotatif? Denotatif itu menggunakan makna yang sebenarnya. Jadi bukan menggunakan makna-makna kiasan yang sulit dimengerti, tetapi menggunakan makna yang lugas atau yang sebenarnya, sehingga teks non-fiksi itu mudah dipahami oleh pembaca. Berikutnya ciri yang ketiga, bersifat faktual atau fakta. Artinya teks non-fiksi itu benar-benar terjadi, bukan sebuah dongeng atau khayalan. Yang keempat, berbentuk tulisan ilmiah populer.
Dan yang kelima, menyajikan temuan baru atau menyempurnakan temuan yang sudah ada. Itulah 5 ciri teks non-fiksi. Berikutnya, ada beberapa jenis teks non-fiksi. Ada banyak sekali. Kita akan contohkan beberapa contoh teks non-fiksi. Ala akademik, autobiografi, biografi sejarah, sejarah alam, jurnal, ada jurnal, surat, makalah ilmiah, dan sebagainya. Itulah beberapa contoh teks non-fiksi. Nah, berikutnya silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu kirim tentang teks non-fiksi. Berikutnya ada sebuah bacaan lagi yang ada di buku tema kalian juga, yaitu tentang jenis makanan hewan. Adakah yang bisa membantu guru membacakan satu paragraf tentang jenis makanan hewan ini? Saya, Bu. Ya, bagus sekali Novel, silakan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagus sekali Novel, terima kasih. Sepertinya kalian perlu melakukan tepuk semangat nih biar makin bersemangat lagi. Kita semuanya lakukan tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Terima kasih sudah melakukan tepuk semangat. Tadi kalian sudah membaca teks tentang jenis makanan hewan. Jadi, apa isi dari teks jenis makanan hewan ini? Dari teks ini kalian sudah belajar tentang berbagai jenis makanan hewan. Jadi setiap hewan itu memiliki jenis makanan yang berbeda. Sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu share, silakan kalian kerjakan untuk membuat beberapa pertanyaan berdasarkan teks ini. Pada LKPD ada pertanyaan. Adakah yang sudah mengerti pertanyaannya? Coba dibacakan. Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. Apa yang paling banyak dari saran burung pipit? Apa yang sering dimakan oleh burung pipit? Adakah kalian bisa menjawab? Dimakan burung pipit apa? Biji padi atau gandum? Biji padi atau gandum. Bagaimana? Siapa yang merugikan petani buah-buahan? Siapa yang merugikan petani buah-buahan? Adakah teman yang bisa menjawab? Siapa yang merugikan petani buah-buahan? Hewan-hewan yang berukuran kecil. Iya, belatung yang merugikan petani buah-buahan. Dan juga selain itu yang merugikan petani buah-buahan adalah lakat buah. Bagus sekali. Terima kasih David. Sama-sama, Bu. Iya. Selanjutnya, Ibu juga sudah mengirimkan video di Google Classroom tentang penggolongan hewan. Nanti setelah pembelajaran selesai, kalian bisa membukanya untuk menambah wawasan kalian. Jadi setelah kalian membaca teks dan melihat tayangan video tadi, kalian bisa menyimpulkan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi berapa macam? Tiga. Iya, yaitu yang pertama adalah Herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan herbivora memakan apa? Tumbuhan. Kalau hewan karnivora memakan apa? Daging. Hewan omnivora memakan apa? Tumbuhan dan daging atau hewan lain.
Nah, coba sekarang kalian keluar untuk memfoto dua macam hewan yang berbeda jenis makanannya. Sebelum kalian keluar, bisakah kalian menyebutkan hewan apa saja yang kalian miliki di rumah? Sapi, bagus. Yang berikutnya, yang lain, temannya lain. Adakah yang punya ayam? Ayam. Ayam. Yang ketiga? Monyet. Kucing, bebek. Terus? Kelinci. Kelinci. Ya. Kalian bisa menyebutkan jenis makanan dari masing-masing hewan tersebut ya. Presentasikan hewan yang sudah difoto tadi. Oke, Caca sudah memiliki gambar. Silakan Caca dijelaskan. Caca memiliki gambar apa ini? Ayam dan kupu-kupu. Ayam dan kupu-kupu. Ayam makan apa, Caca? Ayam jenis makanannya adalah jagung dan padi. Oke, ayam jenis makanannya adalah jagung dan padi. Ayam bisa makan cacing kan? Bisa. Oke. Jadi ayam bisa makan tanaman, bisa makan hewan. Berarti ayam termasuk jenis yang mana? Omnivora. Ya, bagus. Jadi ayam termasuk omnivora karena bisa makan tanaman dan juga bisa makan hewan. Coba teman lain yang bisa menampilkan gambarnya seperti Caca. Arlin cukup. Oh, sini ya. Oh, Agil. Iya nih, Agil malah punya banyak nih. Sudah membuat tabel penggolongan hewannya. Bisa dijelaskan ya, Agil ya? Coba semuanya saja, tidak hanya Agil. Untuk gambar yang pertama, ini adalah gambar apa, teman-teman? Ini Agil. Sapi. Makanannya apa? Batang jagung, batang padi. Jagung dan batang padi. Kemudian termasuk golongan apa? Herbivora. Gambar nomor 2 punya Agil, yaitu gambar Buaya. makanannya adalah Ayam. ayam. Jadi termasuk jenis Karnivora. berikutnya gambar nomor 3 punya Agil adalah Singa. jenis makanannya Binatang. hutan. Jadi termasuk golongan Karnivora. berikutnya ada gambar apa yang dimiliki oleh Rusa. makanannya adalah jadi termasuk hewan Herbivora. Nah, berikutnya yang terakhir punya Agil. Makanannya adalah jadi termasuk golongan Pintar sekali. Terima kasih Agil. Adakah yang mau stop lagi? Ada. April. Wih, cakep sekali kucingnya April, lucu banget. Nah, April. Kucingnya April makan apa nih, April? Daging. Makan daging. Bisa makan nasi nggak? Bisa. Bisa, tapi sebenarnya kucing itu pada dasarnya makanannya adalah daging. Kalau dia memakan nasi itu karena dilatih oleh manusia. Secara alamiah, kucing itu memakan daging. Jadi, kucing itu termasuk golongan hewan apa? Karnivora. Herbivora, karnivora, atau omnivora? Coba. Secara Karnivora. Karnivora. ya bisa. Jadi kalian sudah paham. Ada pertanyaan tentang penggolongan hewan ini? Tidak. Ya, sudah jelas semua ya? Iya. Iya, bagus. Silakan ya. Jadi berdasarkan gambar hewan yang sudah kalian foto tadi, silakan kalian membuat sebuah teks non fiksi dengan cara membandingkan dua jenis hewan yang sudah kalian foto tadi. Bisa ya membuat teks non fiksinya ya. Di buku kalian juga sudah ada bagaimana cara untuk membuat teks non fiksi, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, sekarang
Coba siapa yang mau membacakan teks non-fiksinya? Arlin, Bu. Oke, Erlin, silakan dibaca teks non-fiksinya. Hewan terbagi atas makanannya. Ada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan sapi termasuk hewan herbivora karena pemakan rumput. Dan jika hewan kucing termasuk hewan karnivora karena pemakan ikan. Sapi dan kucing masuk dalam kelompok yang berbeda karena memakan makanan yang berbeda. Ya, pintar sekali Arlin. Terima kasih. Adakah teman lain yang mau membacakan teks non-fiksinya selain Arlin? Ya, tidak bacakan, Yes. Ilyas. Sapi dan kambing merupakan sekumpulan individu yang memakan rumput segar, sedangkan kucing memakan ikan di lingkungan kita. Selain kucing dan tikus dan ayam, selain rumput dan juga disebut hewan omnivora. Iya, bagus. Terima kasih Ilyas sudah membacakan teks non-fiksinya. Adakah di antara kalian yang akan membacakan teks non-fiksi lagi? Silakan Agil. Agil mau membacakan teks non-fiksinya. Kucing merupakan hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging disebut karnivora. Sedangkan kambing suka makan rumput. Hewan pemakan rumput disebut herbivora. Ih, pintar sekali Agil. Terima kasih Agil. Bagus sekali teks non-fiksimu. Nah, adakah pertanyaan untuk membuat teks non-fiksi ini? Apakah sudah jelas semua bagaimana cara membuat teks non-fiksi? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, terima kasih. Jelas, Bu. Ya. Ya, bagus. Nah, selanjutnya kalian tadi sudah melihat video tentang penggolongan hewan ya. Tugas kalian selanjutnya adalah membuat tabel penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Adakah di antara kalian yang bisa menampilkan tabel penggolongan hewannya? Tabel yang sudah kalian buat difoto terlebih dahulu, kemudian dipresentasikan di depan teman-teman untuk dibahas bersama-sama. David, sudah membuat David? Sudah, Bu. Oh iya, silakan David di-share. Oke, ini adalah tabel David. Ayo kita pelajari bersama-sama tabelnya David. David sudah menemukan 5 macam hewan di dalam tabelnya. Hewan yang pertama, yuk kita lihat bersama-sama apakah tabel David sudah betul atau belum. Hewan yang pertama adalah ayam. Ayam. Jenis makanannya? Ikan dan serangga. Ikan dan serangga. Jadi ayam digolongkan ke dalam jenis hewan Omnivora. omnivora. Bagus. Yang kedua ada hewan apa ini? Singa. Singa. Jenis makanannya? Kancil. Kancil. Jadi itu termasuk golongan hewan Karnivora. karnivora. Yang ketiga Rumput, herbivora, ikan. Yang keempat ada hewan apa nih punya David? Kelinci. Makanannya wortel. Jadi termasuk hewan herbivora. Ikan hiu. Jenis makanannya ikan kecil. Jadi termasuk golongan hewan herbivora. Jadi sudah betul semua ya punya David. Adakah pertanyaan untuk materi penggolongan hewan ini? Apakah kalian sudah jelas? Ya, tadi kalian sudah menyebutkan hewan-hewan di sekitar kalian dan menyebutkan jenis makanannya juga ya. Nah, selain hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian, bisakah kalian menyebutkan hewan-hewan yang ada di gambar ini dan jenis makanannya? Nah, ini adalah hewan-hewan herbivora, yaitu hewan-hewan yang memakan apa tadi? Hewan herbivora? Rumput atau tumbuhan. Betul. Contoh hewannya ada pada gambar ini, yaitu ada badak betulan 1. Ada apa lagi ini di sampingnya? Sapi. Kemudian di samping sapi ada
Kuda. Kuda, benarnya? Di samping kuda ini gambar apa ya? Ini adalah hewan tapir namanya. Tapir, hampir sama seperti sapi. Berikutnya ke bawah, ini yang punya punuk namanya hewan unta. Ada jerapah. Selanjutnya, beberapa contoh hewan yang tidak ada di lingkungan sekitar kalian. Contoh hewan karnivora. Ini adalah hewan apa ya? Komodo, pintar sekali. Berikutnya ada hewan singa. Ada ke bawahnya harimau ada buaya. Sampingnya buaya ada serigala. Berikutnya ini apa ini? Kemudian ini tadi yang punya kucing. Ya, kucing. Ada satu lagi contoh hewan adalah omnivora. Ini memakan ayam. Kemudian ayam, babi, tikus. Ya, itu hewan omnivora. Berikutnya untuk mengumpulkan kalian, karena kalian sudah tidak ada pertanyaan ya, atau apakah yang ingin ditanyakan sebelum mengerjakan evaluasi hari ini? Tidak. Ini sudah jelas semua. Nah, berikutnya ini adalah evaluasi. Ada dua macam evaluasi, yaitu untuk menilai sikap dan ada untuk menilai pengetahuan. Evaluasi sikap sudah Ibu kirim di Google Classroom. Kalian mengerjakannya melalui Google Form. Sedangkan untuk penilaian uji pengetahuan akan dilakukan melalui kuisis. Terakhir ya, siapakah yang ada di peringkat 1, 2, dan 3? Nah, ini dia. Yang ada di peringkat 1 adalah Agil, peringkat 2 adalah April, dan peringkat 3 adalah Aziz. Selamat untuk Agil, April, dan Aziz. Untuk teman-teman semua yang lain ada Atin, Raisa, dan teman ada Vio juga, Ilyas, semuanya sudah mengerjakan dengan baik ya. Dan jangan patah semangat walaupun tidak mendapat peringkat 1, tetap terus semangat belajarnya. Nah, berikutnya ini adalah kerjasama kalian bersama orang tua. Tugas kalian di rumah sebagai kerjasama dengan orang tua, siswa melakukan kerjasama dengan orang tua untuk melakukan kegiatan mengamati hewan peliharaan atau hewan pilihannya bersama orang tua mereka menggunakan sumber informasi yang ada di rumah. Jadi kalian berdiskusi dengan orang tua di rumah, membahas satu macam hewan yang kalian miliki di rumah. Setelah kita pada kesimpulan, bisakah kalian menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar apa hari ini anak-anak? Teks non basic. Ya, satu kita sudah belajar untuk membuat teks non basic. Selain teks non basic sebuah bacaan, kita sudah belajar untuk menemukan ide pokok. Ya betul, kita sudah menemukan ide pokok dan kita juga sudah membuat teks non fiksi tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Selain itu, berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi berapa jenis? 3. Itu
Herbivora. Sudah mencontohkan beberapa hewan yang termasuk herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora tadi. Tetaplah percaya diri, seperti tadi kalian sudah percaya diri untuk mempresentasikan hasil pekerjaan, berani untuk mempresentasikan hasil pekerjaan dan berani untuk menjawab pertanyaan serta berani untuk hal-hal baik lainnya. Kalian juga harus tetap saling menghormati antara teman, baik yang berbeda agama maupun yang berbeda kehidupan sosialnya. Dan mari kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Ayo semua mic-nya dinyalakan dan menyanyikan satu lagu Ampar Pisang. Ampar pisang. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyanyikan satu buah lagu daerah. Semoga dengan menyanyikan satu lagu daerah tersebut kita semakin bisa melestarikan budaya daerah kita. Kita bisa tetap menghargai budaya daerah lain juga, karena lagu Ampar-Ampar Pisang bukan lagu daerah kita ya, tetapi kita tetap bisa melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Oke, mana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Pintar. Adakah kesulitan dalam belajar hari ini? Dalam memahami materi? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, bagus sekali. Tetaplah semangat untuk belajar ya. Rajinlah membaca karena buku itu adalah jendela ilmu. Sehingga kalian harus bisa membuka jendela dunia ini dengan cara membaca buku. Kalian juga bisa membuka internet untuk mencari informasi-informasi tertentu. Nah, karena sekarang zamannya teknologi, kalian harus bisa memilih mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Ya, untuk semakin memantapkan pemahaman kalian, silakan kerjakan PR yang linknya sudah Ibu kirimkan di Google Classroom ya. Kemudian akan kita bahas besok PR-nya. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapakah yang berani untuk memimpin doa? Arlin, Arlin, berdoa mulai. Selesai. terima kasih Arlin sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, terima kasih. Dari Bu Guru cukup sekian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.